Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UMPR dimanapun berada. Kita jumpa lagi di episode kali ini di UMPR Nyapa. Nah, kali ini kita nggak sendiri. Saya sudah bersama dengan sepasang rasa, sepasang hati dan sepasang takdir yang bawa mereka ke Eropa. Dia adalah Pak Ratno dan Ibu Ratno. Teman-teman, beliau berdua ini adalah pengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dimulai dari tahun berapa, Pak Ratno? Kalau dari awal itu 2012 saya mulai bergabung, tapi mengajarnya aktif mulai 2015. Dulu kami datang 2012 itu sebagai pendaftar beasiswa. Jadi setelah lulus di 2015 baru mengajar. Ketemu istri di sini atau gimana? Atau di setting di sini biar bisa bareng? Enggak, kalau istri itu ketemunya aduh. Kalau kami ketemunya waktu ini kami menempuh studi S1 di Banjarmasin waktu itu. Teman sih sebenarnya awalnya. Sekarang jadi teman hidup. Oh, sekarang teman hidup luar biasa. Nah, Pak Ratno dan Ibu Ratno, ini awal mulanya tertarik apply beasiswa tuh apa sih? Apakah ini merasa sebagai sebuah kebutuhan atau gaya hidup atau gengsi yang harus dipertahankan? Semuanya kayaknya. Semuanya jadi satu kayaknya. Butuh iya, gengsi juga iya, kesombongan fasilitas. Mana yang paling dominan? Kebutuhan atau memang ada apa lain yang mau dicapai dengan beasiswa? Ya kebutuhan lah pastinya ya. Kan Pak Ratno sudah mungkin saat ini sudah cukup suami istri. Kebutuhan kayak apa? Kebutuhan keilmuannya atau cuma gelar? Untuk beasiswa ini yang baru ini ya, maksudnya itu kami lebih bukan gelarnya ya, maksudnya kita dapat pengetahuannya apa atau ijazahnya ini dari mana, tapi juga pengalaman kita gitu. Jadi nggak cuman dapat ijazah, kalau ijazah mah kita gampang aja ya kita. Susah juga. Oh, susah juga. Tidak semua orang bisa smart Anda kan. Jangan dianggap kami ini smart. Nekat iya. Nekat yang terukur. Berapa sih sebenarnya skor IELTS Anda? Kalau tinggi nggak tinggi banget ya. Yang penting bisa untuk daftar beasiswa itu aja sih kalau saya. Pakai skor. Harus disebutin ya di sini ya. Harus. Biar motivasi maksudnya. Kami ikut pelatihan, jadi difasilitasi ada pelatihan dulu sebenarnya 3 bulan intensif gitu, nggak tiba-tiba kami tes langsung dapat nilai, enggak. Jadi setelah 3 bulan intensif itu kami kita berangka. Oke, 7 Pak. Cukup 7. Kalau ibunya? Ya kurangin 1 Bapak. Kurangin 1. Serius nih? Iya serius. 6 atau 9? 9 juga boleh. Nah, balik ya. Keluarga ini ambigu. Serius 6 atau 9? 9 boleh deh Pak, daripada 6 ya. 6 6 dan 7. Biar teman-teman tahu ya, daftar beasiswa luar negeri itu rata-rata punya syarat IELTS atau TOEFL. Nah, Pak Ratno punya basic bahasa Inggris nggak sebelumnya? Jujur-jujuran nih. Basic maksudnya basic gimana nih? Ya mungkin SMA-nya di SMA mana? Internasional gitu ya. Hari-harinya berbahasa Inggris atau Pak Ratno di desanya dari lahir udah udah bahasa Inggris. Barangkali kan. Oh enggak. Kalau saya itu bahasa Inggris mungkin nggak tahu ya kesukaan atau gimana, cuman pengen kuliah di luar negeri itu sudah lama. Kapan? Lama tuh kan ada semenjak saya 2011 ya mungkin ya. Mungkin semenjak sebelum 2011. Sebelum saya lulus S1 waktu itu. Kenapa kepikiran kuliah di luar negeri? Waktu itu waktu kuliah ada dosen yang kuliah di Belanda waktu itu. Jadi waktu itu kan masih musim awal-awal Facebook ya. Jadi beliau itu sering upload foto-foto di Belanda yang indah banget gitu ya. Jadi waktu itu tergerak, pengen dong kuliah ke sana, cuma nyeletuk gitu aja. Terus sorry, nyetuknya itu
ke bapaknya atau dalam hati? Dalam hati dong, dalam hati. Dan kadang-kadang ditulis-tulis tuh namanya ditambah enggak, nama saya tuh ditambahin gelar di belakangnya. Oh, contohnya apa Itu. tuh? Suratno, Suratno, ya SPD, MSc, PhD seperti itu. Jadi ngaruh banget. Terus lulus kan, kemudian lanjut di Jogja, dan waktu di Jogja itu saya sempat ikut program bahasa Inggris juga sih di apa nama program? di suatu universitas swasta di sana yang memang program bahasa Inggrisnya bagus. Itu English Extension Course gitu ya, EEC. Berarti programnya rumit, karena susah kan? Betul, dia bukan kayak kursus biasa, tapi kayak kita sedang kuliah di jurusan bahasa Inggris gitu. Kita nggak akan mampu guys. Lebay. Nyebutnya susah kan? Terus Mbak ikut juga, Ibu Nono ikut juga waktu itu? Waktu itu ikut daftar tapi nggak dapat. Nggak dikasih bocoran? Enggak dong, Tega banget. profesional dong. Anda mulai menunjukkan integritas. Iya. Benar nggak nih? Nah, udah ikut, berarti udah pernah ikut program juga bahasa Inggris. Nggak seketika ikut program langsung dapat IELTS 7, nggak gitu ya? Enggak. Kebanyakan orang tuh kan pengen instan. Iya, betul. Kalau menurut istri Pak Nono, bahasa Inggris itu susah nggak sih? Susah ya? Sorry, IELTS Susah ya? lah. Ya susah gampang. Susah gampang. Ada rasa sedikit sombong. Sombong gitu ya. Ini bukan sombong, ini motivasi. Ini cara menyampaikan motivasi ala keluarga mereka. Tapi memang bener kalau IELTS itu awalnya kita juga apa ya, momok gitu ya, karena kita belum kenal kan sama IELTS, belum begitu dekat istilahnya, karena kita nggak tahu apa sih IELTS itu, apa aja yang ada di dalamnya. Kita cuma tahu oh IELTS itu ada speakingnya. Nah itu yang paling bikin saya terutama ya. Pede. Bukan. Pede dong. Itu yang bikin tertantang gitu ya, tertantang. Karena saya lemah di situ jadi tertantang. Gitu. Masa sih? Betul. Pak Ratno kalau nanti kita tanya satu-satu. Dalam ukuran berbahasa Inggris, Pak Ratno lebih suka mana tuh? Ngomong, nulis, atau tata bahasanya, atau yang mana? Yang paling menantang tuh ya speaking. Karena saya lemah di situ kan. Terus kalau latihan itu suka itu listening. Karena iya, kalau nggak dapet jawaban tuh pasti kita akan ngulang lagi kan. Betul, betul. Ya, jadi sukanya di situ. Penasaran aja, bikin penasaran gitu. Gitu ya, kalau muak. Kalau istri Pak Nono, Mbak Nani, suka apa nih selain suka suaminya sendiri? Kalau suami cinta ya kali ya? Apa ya? Di dalam IELTS. Yang paling sulit, sulit semua sebenarnya. Paling sulit itu tetap sama speaking. Terus yang disuka reading. Karena ini jawabannya itu ada di situ gitu. Jadi tinggal baca, cari. Penasaran ya di mana ya gitu ya. Apa karena background pendidikan dari ilmu pasti? Jadi sukanya baca, cari data, ketemu jawaban. Karena makhluk-makhluk sosial kami sukanya bicara. Oke, mungkin itu membantu ya. Mungkin ya. Itu membantu. Gimana kalau kita cocok logi kan? Nah, terkait beasiswa, apa sih nama beasiswanya ini penting nih buat teman-teman tahu? Oh, yang ini ya, untuk yang Iya dong, S3. yang berhasil didapatkan itu. Oh, S2 juga beasiswa soalnya. Enggak, Maaf, jadi saya sombong. Kita nggak ngebahas S2, kita ngebahas S3 Anda berdua. Oke, namanya Stipendium Hungarikum. Jadi itu beasiswa dari pemerintah Hungaria untuk negara-negara yang punya kerjasama sama pemerintah sana. Iya. Bentuknya apa tuh bentuk beasiswanya? Kan ada macam-macam. Ini lebih ke, kalau kan ada macam-macam ya, ada parsial, ada full ya. Kalau ini lebih ke full scholarship. Jangan ragu dong bilangnya. Dubes nomor loh ini. Oh iya. Dubes Hungaria untuk Indonesia. Oke. Ini yang full ya. Full scholarship. Pak, Dubes. Tahun depan. 1. Sama beasiswanya sama istri. Sama banget, satu angkatan juga tahun ini. Seberapa besar sih biasanya ini mengcover banyak hal dalam kebutuhan hidup di Hungaria? Riset dulu ya kan, yang lihat di YouTube atau di blog gitu ya. Itu sih cukup banget, karena biaya hidup di Hungaria yang saya dengar dari mereka itu kurang lebih di Indonesia gitu ya. Indonesia, Papua mahal juga. Oh jangan, itu mahal Papua kayaknya malahan.
Itu udah di riset semua berarti. Sudah dong. Tapi yang di riset itu untuk yang hidup standar kan. Pak Ratno kan hedon. Jangan dong. Nggak bisa. Apa sih Pak Ratno terkenal hedon kan? Bukan. Bukan. Berapa sih biaya hidup rata-rata di sana? Biaya hidup ya. Biaya Aduh, hidup kita kayaknya sama. belum tahu persis sih ya. Yang pasti, Misalnya tempat tinggal dulu. misalnya. oh kalau tempat tinggal tergantung kota. Kalau di Budapest dia akan lebih Budapest. mahal dibandingkan di itu. Nanti duitnya akan lebih banyak dia, Pak. Nabungnya. Iya. Oh, berarti Anda jajan. Sering menghabiskan uang. Oh, Iya dong. Bukan, karena di Budapest dia akan lebih mahal itunya tempat tinggalnya. Kalau metropolis kan. Iya betul. Dan di ibu kota lah. Sendiri pula ya. Sendiri pula. Nah, kalau di apa sih nama kampusnya ini dulu deh? Dengarnya. Pak Ratno kampusnya apa? Saya di Semmelweis University. Wah, nyebutnya udah susah. Semmelweis University. University. Oke. Nama orang Semmelweis itu nama orang. Oh, Nama atau apa ilmuwan di sana. Kalau mbaknya di kampus, University of Szeged. University of Szeged. Ah, ah. Nama daerahnya ya? Iya. Iya. Berarti ibaratnya itu universitas. Terus nama daerah apa belakangnya gitu. Nggak usah Betul. disebutin kampus Betul, betul. lain. Betul, betul, betul. Oke, kita tahu. Ibu tahu ini yang sukses dah. Gitu. Wah. Biasa udah jadi pejabat kan. Oh, iya, Kepikiran iya. nggak suatu hari menjadi orang yang punya banyak peran di kampus? Suatu hari kita nggak ngomong Suatu sekarang hari. dong. Itu mungkin, tapi ikut aja dulu jalan chapter-chapter dulu gitu kita Sekali ikutin. pun nggak pernah. Kedua kali, tiga kali, empat kali, barangkali. Dikejar terus nih kayaknya. Enggak dong. Nah, lalu kalau beasiswa ini seberapa susah sih untuk didapatkan? Aduh, ini beasiswa kedua yang berhasil. Oh, Jadi sombong lagi ya kayaknya ya. boleh nggak saya dengar dengan lebih bahasa menyimak gitu? Ini beasiswa kedua yang berhasil. Iya, jadi kalau ditanya seberapa susah itu Kecil ya bagi Pak Ratno ya? bukan. Maksudnya bingung mau dibandingin yang mana gitu. Jadi ada beberapa teman tuh nanya, gimana ya dibanding beasiswa ini gitu. Yang pertama beasiswa apa? Kami ikut di program 2012 itu beasiswa unggulan Dikti. Calon dosen. Untuk calon dosen waktu itu, tahun 2012. Itu baru booming-booming. Tapi itu untuk Indonesia. Dalam negeri. Kalau sekarang luar negeri itu tuh beda. Iya, masyarakat. betul. Susah nggak menurut seorang Pak Ratno? Susah-susah. Susah-susah, gampang Susah jadinya jadi ya. Boleh jawabannya apapun. Ya, kalau susah sih enggak. Susah sih enggak. Gampang juga enggak ya? Gampang juga enggak. Tapi masih bisa diusahakan gitu loh. Jawabannya Apa ya sama. jawabannya? Tergantung pada orangnya ya. Betul. Kalau skill yang sehebat Bapak Ibu berdua mudah berarti. Enggak sehebat itu. Merasa beruntung atau memang layak dalam mendapatkan beasiswa? Layak sih. Oh, Saya mau, Sombong ya. saya mau jawab dua-duanya tadi. karakter Pak Ratno ini saya muncul di podcast. Kalau saya sih iya. Layak ya? Lebih layak. Kalau Dan pasti ada keberuntungan di belakangnya kan. enggak, tapi layak duluan. Oh iya. Anda mau sombong juga. Tadi mau jawab dua-duanya. Oh. Beruntung dan layak. Kombinasinya layak. Stipendium Hungaricum ini untuk Indonesia pakai kuota nggak? Iya. Berapa? Kok aku terus ya jawab ya? Bisa nggak? Silakan ya, bebas. Nanti jadi ini nih. Nanti sampai rumah Nggak, nyesel nggak, nggak nggak, jawab. Sampai rumah nyesel nggak jawab. Ayo terusin jawab. Siapa yang jawab? Enggak. Iya. Aku terus jadinya. Oke. Ya nggak tahu rumah tangga Anda. Yang penting yang undang berdua. Oke. Jadi kita bukan tiap tahun ya, mulai 2019 ya. Atau 2020 gitu ya. Itu awal sebelum itu 50. Terus mulai tahun Besar ya? 50. Waktu itu kalau nggak salah 30 itu PhD, Oke. sisanya 20. 20-nya Master. master. Waktu itu belum ada S1, belum ada bachelor. Master Limbat. Terus yang 2 tahun yang lalu atau 2020. 2020 atau 2019 itu Bachelor. dinaikkan jadi 100. Wah, berarti peluangnya tinggi dong. Bang. Soalnya Indonesia sama Hungaria sedang Tahu. mesra-mesranya kan Apalagi ya. sama Rumania. Oh. Iya, dia punya sejumlah kerjasama ya. Iya. Apa kepikiran nggak jadi dubes? Aduh, belum. Kenanya kan. belum. Jadi 100. Jadi ada PhD, tadi kuotanya PhD itu 50. Tapi yang daftar banyak nggak?
banyak lah ya. Ya, itu nggak tahu ya. Nah itu nggak tahu karena kita kan nggak sistemnya personal langsung. Jadi ada sistem Dream Apply gitu, nanti ada stipendium hungarikum.hu. Nah itu pakai sistem Dream Apply. Jadi kita daftarnya ke situ, pengumumannya nanti juga ke situ dan di email gitu. Dikasih tahu lulus enggaknya gitu. Iya. Pak Ratno ini kan sempat, kita kan suatu WA-an tuh, Pak Ratno minta doanya, nggak tahu kenapa minta doa saya kan. Saya kan sering bercanda. Makbul mungkin ya. Orang yang doakan makbul, kalau saya kan jarang doakan. Membuli kita sering gitu. Iya betul. Minta doa karena sedang di waitlist ya. Waiting list ya. Betul Betul. nggak? Betul. Gimana rasanya melihat istri berhasil duluan? Atau tidak menegur istri? Itu sudah dipersiapkan sih dari awal. Oh. Jadi kami dari awal tuh sudah Ya. sebelum daftar pun sudah nothing tulus gitu kalau pas daftar tuh. Jadi mau dapat atau enggak yang penting kita daftar dulu gitu. Soalnya ini kan first shot kami gitu. First attempt lah ya. Pertama kami daftar beasiswa luar negeri gitu. Jadi ya apapun hasilnya ya kita ikuti aja gitu. Pertama langsung lolos. Layak pula. Ya itu. Mantap ya. Saya bingung ngomong gimana. Lolos layak. Kesombongannya sudah saya sebutkan. Saya wakili. Jadi gitu. ini pertama kali Dan waktu itu saya pengumuman biasa kan ya kita kan sekarang di video kan ya kami berdua kan di video terus buka-buka. Untuk jalan. Video apa? Video itu pengumuman kan lewat email. Jadi pas buka Ekspresinya gitu. Waiting list. Oke, jadi gitu. Jadi pas waiting list ya istri waktu itu sudah ada pengumuman berhasil ya menunggu. Toh masih ada kesempatan waktu itu. Ini kan masih berjalan nih, deadline-nya tuh masih tanggal 6 Agustus nanti untuk waiting list. Dan alhamdulillah 2 mingguan setelah pengumuman yang awal, alhamdulillah saya naik statusnya jadi awardee. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah kita nikmati lagu berikut ini. Kalau ku pandang kedip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Oke, balik lagi teman-teman Sobat UMPR. Nah, ini adalah, nggak kerasa nih obrolan kita udah hampir 2 tahun ya. Tua dong Pak. Sangat berlebihan sekali. Pak Ratno, boleh dong kasih masukan atau apa ya bahasa insight. Wow, bahasa orang sekarang gitu. Berat. Insert acara TV dong. Buat teman-teman yang pengen kuliah S3 di luar negeri, pengen menjadi awardee atau apapun lah. Apa sih pesan dari Pak Ratno dan istri? Oke, sebenarnya gampang aja sih ya. Daftar. Ya. Itu sih. Selesai. Selesai. Tim ini merancang pertanyaan dengan sangat tidak tidur dan tidak cuma dengan daftar. Bener. Itu sih Mas Arta, kalau kita pengen sesuatu itu paling, walaupun nggak harus diwujudkan dalam waktu dekat, itu paling nggak masih ada di itu kita di pikiran kita gitu loh. Oh, di pikiran. Jadi masih ada, walaupun sekecil apapun tuh masih ada di sini gitu. Saya 2019 itu sudah
pasang target ya kita ya, kami berdua. Tahun 2019 itu sudah seperti apa ya? Kami pasang target bahwa oh kalau 2019 kita nggak daftar, bukan nggak berhasil, daftar, daftar, kita kayaknya udah ini kita kuliah di dalam negeri aja gitu. Quote-nya itu aja. Itu teman-teman yang pengen S3 orang ini beasiswa. Kalau orang sukses itu ngomong dikit kayak ada bobotnya gitu. Pertama apa itu mah? Pertama apa? Apa ya? Kenali diri dulu gitu. Nah itu istri berarti. Versi ibu nih, biasanya lebih apa ya, lebih relate lah. Nah, bapak-bapak ini kan campur nuansa sombong kan. Betul. Lebih dari nurani gitu. Gimana yang pertama apa? Kenali diri terus. Oh, kenali. Oh, maksudnya untuk beasiswa ya? Maksudnya kita tahu kita mau apa gitu. Ya, betul. Ya, yang pertama sih kenali diri dulu. Kita mau kita tuh gimana, kita maunya apa, beasiswanya di mana, itu harus itu dari awal. Identifikasi. Supaya kita nggak kesana kemari gitu. Kan banyak banget tuh beasiswa. Apakah kita mau sekolah nanti sendiri atau sama keluarga atau bawa anak, itu kan nanti pilihannya akan beda-beda gitu. Karena beasiswa ada yang mengcover keluarga, ada yang enggak gitu. Dan terakhir kenapa sih memilih beasiswa ini? Kan beasiswa banyak nih kita di dalam negeri ada, kita nggak usah sebutin misalnya, di luar negeri berbagai negara juga ada. Mungkin kampus juga ada. Ada ya? Ada. Nah, kenapa memilih stipendium Hungarikum? Oh, susah banget nyebutnya. Mudah-mudahan mendapatnya mudah tahun depan. Amin. Asal daftar ya. Asal daftar ya, pokoknya daftar. Saya punya IELTS ya. Enggak harus ini kan ya, enggak harus IELTS. Kok baru bilang sekarang? Oh, strategi. Biar tidak ada orang sukses juga di kampus ini. Cukup kita berdua Gitu ya. Nah, apa tuh? Kenapa sih memilih beasiswa ini? Nih, mohon maaf teman-teman, biar Pak Dubes juga dengar kan. Oh, sebenarnya bukan hanya kenapa beasiswa ini ya, tapi gimana kita tinggal nanti itu juga salah satu pertimbangan kan ya. Memang pengen Hungaria atau Eropa ya? Dulu sih lebih global ya, ke Eropa, pengennya di Eropa, di dataran sana lah ya gitu. Semakin sini kan semakin tahu kita ya kenali diri itu tadi ya, akhirnya ya memilih di stipendium Hungarikum ini gitu. Kenapa di sana? Karena ya gini ya, kita mikir juga nanti di sana itu kita kan mengharap dana beasiswa. Betul. Dan kita harus mikirin biaya hidup di sana itu bagaimana. Kalau misalnya biaya hidupnya tinggi, kita harus memikirkan di seterusnya kan. Kalau misalnya seburuk-buruknya nih, in worst case-nya perlu nambah semester, kita itu masih bisa bertahan seperti itu. Itu untuk saya ya, kalau nggak ada masalah financial, itu istri. Kalau para itu tuh nasihat buat saya. Anda kalau mau kuliah gitu. Nah, terakhir nih, Pak Ratno mungkin ada yang mau disampaikan kepada donor ya, yang berikan beasiswa ini. Sponsor ya. Sponsor, baik itu pemerintah Hungaria. Saya harap sih serius channel ini ditonton Pak Dubes, karena inilah orang Indonesia yang jadi awardee. Mungkin ada yang mau disampaikan buat Pak Dubes Hungaria untuk Indonesia. Serius nih. Apa ya untuk kalau dari saya pribadi sih maksudnya nggak ada ya. Mungkin kuotanya ditambah gitu ya mungkin ya. Untuk tahun-tahun setelahnya gitu. Biar kami bisa ikut. Iya betul. Biar lebih membuka kesempatannya lebih luas. Atau mungkin mau bilang terima kasih sama pemerintah di sana yang udah nyiapkan beasiswa ini. Sehingga orang Indonesia banyak yang kuliah di Hungaria. Gitu. Betul. Ya pasti ya. Pasti ya. Itu terima kasihnya ya pasti ke pemerintah sana yang istilahnya membuka impian-impian kami berdua gitu ya untuk sekolah bareng di sana. Akhirnya terwujud gitu. Satu pertanyaan terakhir yang saya angkat dari cerita orang sih, pernah saya bertemu. Ada anak Indonesia yang kuliah di salah satu negara dan tidak mau pulang. Dia bertemu ngobrol dengan saya karena banyak hal di Indonesia. Pak Ratno nanti yang kuliah pulang ke Indonesia atau enggak? Tanya sekarang dong komitmennya. Oh iya komitmennya. 4 tahun kan di sana? Iya, soalnya beasiswa ini kan nggak mengikat ya, maksudnya nggak. Iya, nggak mengikat. Peluang. Iya. Tidak balik. Enggak lah, kalau kita kan ini bukan dikirim ya, maksudnya
Terpilih. kita bisa mendaftar aja itu kan karena dikirim oleh instansi UMPR kan ya. Didelegasikan. Begitu. Halus Jadi banget bahasanya. Terus kalau misalnya jadi kita juga harus maksudnya ingat gitu ya siapa yang merekomendasikan. merekomendasikan. Kita tanggung jawabnya sama mereka gitu. Di hadapan Allah juga loh itu. Udah berat ya. Oke, teman-teman ada lagi nggak mau disampaikan mungkin Mbak? Katanya mau bikin YouTube channel nanti. Oh iya belum. Nanti tunggu aja ya. Akunnya sudah ada. Akunnya sudah Isinya belum. Bikin dong biar kita kalau juga ada rindu Pak Ratno kalau. Oh iya, ini kan oke. bisa di YouTube-nya kan. Oke, insya Allah ada. Pasti Akan ada lah launching. yang rindu kan. Semoga ya. Ya kita paksa lah. Baik teman-teman, inilah obrolan kita sederhana, singkat. Mohon maaf nih Pak Ratno kalau ada salah dan hilaf. Kita kan namanya bercanda. Sebenarnya ini lebih kepada kalau saya nyebut sih bukan podcast, tapi obrolan yang direkam. Ya beginilah kehidupan ngobrol kita. Kebetulan direkam, jadi jangan sampai teman-teman ada salah paham. Dan Pak Ratno ini suka bercanda. Kesombongan itu sebenarnya bukan dia, tapi itu hanya untuk ya bercanda lah ya, namanya hidup kan kita harus bercanda supaya hidup terasa lebih hidup. Wow. Oke teman-teman, terima kasih telah setia menonton tayangan di UMPR Menyapa. Dukung kami terus agar UMPR Menyapa terus berkembang. Jangan lupa komen berikutnya bagusnya kami ngobrol dengan siapa dan tentang apa. Terima kasih dari kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buang sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buang sia-sia. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?